pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Pasti semuanya kita baik, semuanya kita sehat dan terus semangat. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, hari ini ada Koko Billy baru ketemu. Yoi, baru ketemu. Kemana aja nih? Aduh, banyak sibuk acara. Wah, sibuk Iya. Apaan? Sibuknya ada sibuk kuliah. Terus habis itu ada sibuk kerjaan juga. Ada sibuk, aduh banyak lah pokoknya. Banyak. Banyak. Wah, berarti hari ini juga sibuk dong. Oh, hari ini untungnya nggak sibuk dong. Hari ini nggak sibuk. Kan ini hari Minggu. Kalau hari Minggu itu harinya buat kita ibadah sama Tuhan. Ya, kalau begitu Wajib itu. setuju ya. Betul. Nah, jadi adik-adik sesibuk apapun kita semua, kita harus tetap ingat sama Tuhan. Tetap setia dan tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan buka dulu dalam doa. Nanti teman kita Samuel dari Sabtu Ceria akan memimpin kita dalam doa. Oke, silakan Samuel. Yuk kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Berkati guru-guru yang memimpin dan berkati anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Terima Amin. kasih Samuel sudah Thank you, memimpin Samuel. kita dalam doa. Yuk sekarang sebelum kita memuji Tuhan, kalian yang ada di rumah bangkit berdiri semuanya. Semua. Ya, bangkit berdiri. Ayo berdiri. Kita akan melakukan gerakan, pasti Tante tahu, sebagian sudah ada yang tahu. Yuk. Gerakannya gampang. Koko Gimana, Billy, gimana? Seperti ini ya. Tangan kanan di atas, Kanan kita di atas mengatakan saya cinta Yesus. Ya, Oh, seperti ini. 1, 2, 3. Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Sekali lagi. Yes. Seperti itu. Tahu semua kan? Oke. Sekali lagi ya, Oke. lebih semangat ya. Oke. Yuk, adik-adik tahu kan? Ayo, Berdiri semua ikutan semuanya ya. Yuk, Ayo. sama-sama. 1, 2, 3. Yuk, Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Sekali lagi. Saya cinta Yesus selamanya, tetap Yesus. Yes. Tuhan Yesus baik. Masih berdiri semuanya. Ayo, semua ikut nyanyi ya. Ya, siap semuanya ya. 1, 2, 3, go. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Asik. Go. Hari berganti hari tetap kulihat
dengan Yesus yang baik? Siapa yang mau terus berjalan bersama dengan Yesus yang baik? Kita katakannya, ayo. Ayo, kita Ayo. mau memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Ikutin gerakan kita ya. Ke sana deh ya. Oke. Jalan serta Yesus. Balik. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya. Sekali lagi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Sekali lagi. Jalan serta Yesus. Serta Yesus samanya serta Yesus. Serta Yesus samanya serta Sama Yesus. siapa? Serta Yesus samanya. Ya. Kita mau jalan bersama Yesus karena Yesus itu memang tidak pernah meninggalkan kita. Betul sekali. Karena Yesus itu dialah sahabat kita. Betul sekali, Yesus sahabat kita semua. Ya, ya, kita masih memuji Tuhan ya. Haleluya. Yesus, kau sahabatku. Gerak ya. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kita mau katakan hidup yang kupilih. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat yuk, lihat sekelilingku. Ayo kita nyatakan. Harus nyatakan Asik. kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, Karena kehebatanmu. karena kehebatanmu, oh, oh, ku dapat lakukan sama-sama perkara besar yang engkau janjikan. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau siapa? Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi, Yesus, kau sahabatku. Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Ayo. Kau sumber kuatku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Semangat semuanya memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena Yesus itu benar-benar sahabat kita Betul. yang selalu menyertai, yang tidak pernah bosan kepada kita Kita semuanya. Asik. Yuk, Betul sekali. kita mau siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kita semua. Kita punya Tuhan, ingat ya, kita punya Tuhan yang selalu menyertai. Dan dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita.
bersama-sama kalian lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kalau kami memiliki Tuhan Yesus sebagai Allah yang selalu menyertai kami sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan memberikan hati kami kembali untuk kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, Engkau akan berfirman kepada kami semua. Biarlah Engkau Tuhan yang akan selalu membentuk hati kami. Engkau yang akan selalu menumbuhkan iman percaya kami. Agar kami tetap setia, kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh tetap menjadi terang, kami boleh senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Oke. Ya adik-adik, kalian boleh duduk. Silakan Siapkan Alkitab kalian. Kita akan dengar firman Tuhan ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya. Wah, semuanya hebat, memuji Tuhan ya, sangat semangat semuanya. Wah, terima kasih Tante Emil dan Koko Billy yang sudah memimpin kita di dalam pujian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tentunya adik-adik tetap duduk yang manis ya. Kita mau dengarkan satu cerita yang sangat luar biasa tentunya ya. Adik-adik, coba adik-adik bisa tebak enggak ini? Ini adalah gambar yang menunjukkan apa? Coba adik-adik tebak ya. Adik-adik bisa tebak apakah dia menunjukkan sukacita? Apakah dia menunjukkan sedang menangis? Apakah dia menunjukkan lagi sedih? Apakah dia menunjukkan lagi lagi ketakutan? Wah, adik-adik pasti bisa jawab ya. Coba perhatikan gambarnya baik-baik. Adik-adik, dua wajah ini menunjukkan ketakutan. Wah, wajahnya sedang ketakutan. Ada yang lagi nangis. Aduh, aku takut. Nah, ada juga yang lagi teriak, takut, aku takut. Nah, adik-adik, ternyata hari ini kita mau belajar dari hal ketakutan ya. Adik-adik, kalau takut itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita tolak ya. Baik itu anak-anak, orang dewasa, bahkan sampai ke orang tua. Semuanya pernah mengalami ketakutan. Ketakutannya yang berbeda-beda ya tentunya ya. Adik-adik, kalau adik-adik hari ini ada yang takut? Tentunya tidak ada. Karena adik-adik semuanya hebat ya. Nah, adik-adik, di sini kita mau melihat ya, kalau ketakutan itu juga tidak memandang baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, bahkan baik dia punya kedudukan yang tinggi maupun kedudukan yang rendah. Adik-adik, semuanya tidak dipandang ya. Nah, ternyata ketakutan ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan seorang raja. Ya, kita mau dengar ceritanya di dalam Alkitab, seorang raja yang ketakutan. Bayangin adik-adik, raja bisa takut ya. Nah, di sini namanya adalah Raja Ahas. Raja Ahas ini adalah raja yang memimpin kerajaan Yehuda, Israel Selatan. Wah, kenapa ya Raja Ahasnya takut? Di sini karena Raja Ahasnya ini dikepung. Kerajaan Yehuda dikepung, bahkan mau dihancurkan kerajaannya oleh dua kerajaan. Wah, kerajaan Aram dan kerajaan Efraim. Nah, adik-adik bayangin, 1 lawan 2. Tentunya Raja Ahasnya ketakutan. Ketakutan Raja Ahas ini ketakutan yang sangat luar biasa. Coba kita lihat di dalam ceritanya di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang kedua. Di situ ayat kedua yang bagian terakhir dikatakan, maka hati Ahas dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon
pohon hutan bergoyang-goyang ditiup angin sampai gemetar. Raja Ahasnya dan semua rakyat-rakyatnya ketakutan. Nah, adik-adik, Allah tidak mau melihat Raja Ahas ketakutan. Karena itu Allah mengutus nabi yang bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini mau mengingatkan Raja Ahas supaya jangan takut. Ya, kita lihat di ayatnya yang keempat. Di sini dikatakan, dan katakanlah kepada Raja Ahas, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Wah, ternyata Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya supaya disampaikan kepada Raja Ahas. Supaya Raja Ahasnya jangan takut. Wah, Raja Ahasnya masih ketakutan. Wah, adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Allah mengutus seorang yang bernama Immanuel. Nih, adik-adik bisa baca? Immanuel. Allah mengutus Immanuel. Siapa itu Immanuel? Yaitu Yesus Kristus. Ya, Yesus inilah yang akan menyertai Raja Ahas. Immanuel itu artinya Allah menyertai kamu. Ya, Allah menyertai saya. Nah, adik-adik, kita lihat nih di ayatnya yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, adik-adik, di sini ada Immanuel, yaitu Yesus Kristus sendiri yang akan menyertai Raja Ahas. Nah, adik-adik, tentunya ya kita boleh melihat kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Yesaya ini. Wah, adik-adik, ternyata ya kitab Yesaya ini adalah kitab nubuatan tentang Immanuel. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk di bulan Desember. Nah, kalau bulan Desember itu berarti kita akan memperingati Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Wah, tentunya kita semua senang ya adik-adik ya. Kita tunggu-tunggu nih Natalnya ya. Nah, adik-adik, ternyata ya kelahiran Yesus Kristus itu sudah direncanakan jauh hari, sudah dipersiapkan ya, mulai dari Nabi Yesaya dan Raja Ahas sampai ke kitab perjanjian baru. Wah, semuanya itu dinubuatkan ya, kelahiran Tuhan Yesus sudah dinubuatkan. Adik-adik tahu nggak arti nubuatan? Wah, pasti adik-adik bisa jawab ya. Nubuatan itu adalah ramalan akan sesuatu yang akan terjadi. Wah, adik-adik, apa yang akan terjadi? Tentunya Yesus itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Nah, coba kita lihat ya kutipan dari ayat Yesaya pasal 7 ayat 4 ini dikutip kembali di kitab perjanjian baru, yaitu Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Nih ya firman Tuhannya ya. Kita baca, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Wah, adik-adik, luar biasa. Ternyata Tuhan menggenapi apa yang sudah Tuhan katakan di kitab Yesaya, apa yang sudah Tuhan janjikan di kitab Yesaya sudah digenapi di dalam kitab Injil Matius ini. Wah, adik-adik, sungguh luar biasa ya. Tuhan Yesus itu tidak pernah bohong. Dia selalu menepati janjinya. Nah, adik-adik, tentunya hari ini adik-adik kita belajar jangan takut. Karena
ya, ada Allah Immanuel. Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita semua. Adik-adik, ayo adik-adik, masih ada yang takut hari ini? Wah, adik-adik ada yang masih takut sama corona nih. Adik-adik masih takut-takut pergi-pergi. Adik-adik masih takut keluar rumah. Adik-adik masih takut beribadah ya. Maka hari ini adik-adik kita mau katakan Allah Immanuel ya, supaya ketakutan yang ada di dalam hati kita itu tidak berlebihan ya. Tentunya adik-adik, kalau adik-adik keluar harus tetap mengikuti protokol ya. Tentunya adik-adik terjaga ya. Nah, dari virus corona, adik-adik perkatakan selalu, kalau adik-adik mau pergi, katakan Immanuel, Allah menyertai saya. Nah, tentunya adik-adik, kalau ketakutan itu sangat berlebihan, maka karya Tuhan tidak akan nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, rasa takut yang berlebihan itu kita lawan dengan memperkatakan firman Tuhan. Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Ya, kalau adik-adik takut dimanapun, dalam situasi apapun, kita mau katakan bahwa Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Nah, oke adik-adik, tentunya adik-adik sekarang sudah tidak merasa takut lagi ya. Adik-adik tentunya semangat ya. Mau kemanapun adik-adik pergi. Kalau adik-adik mau berpergian jauh, adik-adik mau keluar kota, adik-adik bahkan bisa menyampaikan ya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada saudara, bahkan kepada teman-teman. Kita mau selalu katakan, kalau kita mau berpergian, katakan Allah Immanuel, Allah menyertai kita tentunya. Oke adik-adik, semangat semuanya. Coba kita perkatakan sekali lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Nah adik-adik, nah tentunya kita mau hari ini ada firman Tuhan lagi yang lebih menguatkan kita ya. Kita buka ayat hafalan kita di dalam Kejadian. Kita buka Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-24 bagian B ya. Kejadian 26 ayat 24 bagian B. Di situ dikatakan dari mulai kata janganlah ya. Kita baca 1 2 3. Janganlah takut sebab aku Yesus ya, Yesus menyertai engkau. Wah, adik-adik, firman Tuhannya terus mengatakan kepada kita bahwa kita jangan takut ya. Oke adik-adik, semuanya tidak ada yang takut lagi. Dalam apapun kita tetap bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, tentunya kita mau berdoa supaya firman Tuhannya tertanam di dalam hati kita ya. Kita sudah belajar tentang Immanuel ya, Allah menyertai kita. Kita mengalahkan ketakutan kita dengan kuasa keajaiban Allah. Dengan Allah kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau sudah memberkati kami. Tanamkan firman-Mu Tuhan. Tanamkan roh keberanian kepada kami supaya kami tetap mempercayai Yesus. Kalau Yesus adalah Allah yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Bahkan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo teman-teman semua. Kembali lagi sama Cici Cindy di acara segmen aktivitas. Nah, tadi udah dengerin firman Tuhan dari Tante Irma kan? Temanya tentang apa? Ya, tentang Immanuel. Nah,
sekarang kita mau beraktivitas. Kita mau buat apa sih? Yuk kita cek dulu bahan-bahannya. Apa aja yang udah kita siapkan? Pertama, kita siapkan 2 kertas lipat berwarna ya teman-teman. Kalau Cici Cindy punya ada warna hitam sama merah. Nah, kalian boleh warna yang lain bebas ya, suka-suka kalian. Lalu, kalian siapkan juga kertas HVS yang sudah dipotong seperti ini. Nah, panjangnya itu 18 cm. Lalu lebarnya 3 cm. Nah, kalian boleh minta bantuan orang tua atau kakak adik kalian ya untuk menggunting kertas ini. Lalu yang ketiga ada gunting. Gunanya untuk apa? Untuk menggunting kertasnya ya. Lalu ada lem, kita untuk mengelem kertasnya juga. Dan yang terakhir ada spidol untuk kita tulis kata Immanuelnya. Oke, kalau udah lengkap semuanya, kita mulai yuk aktivitasnya. Nah, pertama kita ambil kertas yang pertama. Warnanya apa aja, kita lipat kayak gini nih. Nah, dilipat jadi 2 gitu. Habis itu kita gambar dulu polanya. Ikutin Cici Cindy ya polanya. Seperti ini. Udah gitu kita gunting. Hati-hati ya pegang guntingnya. Gunting yang rapi, teman-teman pasti bisa. Nah, jadi deh untuk kertas lipat yang pertama. Lalu kita ambil kertas lipat yang kedua, lipat juga kayak tadi. Nah, sekarang kita juga mau gambar pola yang sama, tapi lebih besar dari pola yang pertama. Nah, dikasih jarak sedikit ya teman-teman. Nah, jadi deh, sekarang kita gunting lagi. Oke, udah jadi nih. Nah, lalu kita tempelkan yang pertama dengan yang kedua. Kita kasih lem yang rapi ya. Nah, gitu deh, ditempel seperti itu. Sudah ditempel, kita ambil gunting, kita gunting tengahnya. Lalu kita ambil kertas yang udah kita potong, panjangnya 18 cm, lebarnya 3 cm. Nah, ujungnya kita lipat ke belakang kira-kira 3 cm. Terus kita lipat lagi ke depan seperti itu. Ujung yang satunya lagi juga sama. Lipat dulu ke belakang, lalu lipat ke depan.
deh. Sisi yang samping itu, sisi yang pertama kita lem. Nah, kita ambil sisi hati yang pertama, tempelkan di situ yang tadi dikasih lem. Lalu sisi yang kedua kita kasih lem lagi. Kita ambillah sisi hati yang kedua. Kita tempelkan lagi supaya membentuk hati. Kita jadikan satu lagi. Nah, sudah jadi deh bentuk hatinya. Tempelkan yang rapi ya teman-teman. Lalu dibuka, isinya kita hias. Kita isi dulu dengan tulisan. Apa ya tulisannya? Dengan tema kita yang tadi, tulisan kata Immanuel. Boleh dihias yang rapi ya teman-teman. Ya, kalau udah ditulis teman-teman hias. Mau pakai spidol warna-warni boleh, mau pakai pensil warna boleh. Pokoknya hasilnya yang bagus. Nah, ditebelin kayak yang punya Cici Cindy juga boleh, sehingga jelas tulisan kata Immanuelnya. Oke, selesai deh aktivitas kita kali ini. Yeay, jadi deh kata Immanuel di dalam hati kita semua. Nah, teman-teman lihat, hati Cici Cindy udah jadi nih. Isinya apa ya? Isinya Immanuel, Tuhan Yesus beserta dengan Cici Cindy. Tuhan Yesus juga beserta dengan kalian semua. Nah, hati teman-teman udah jadi belum? Kalau udah, jangan lupa difoto ya. Difoto terus dikirimkan ke nomor WhatsApp yang seperti biasa kalian kirimkan. Ya, nanti dikumpulin, nanti kita akan hitung jumlah poin-poin kalian semua. Ya, nanti minggu depan akan kita tampilkan hasil karya kalian. Pasti hasil karya kalian bagus-bagus banget. Oke, sudah aktivitas hari ini sudah selesai. Nah, teman-teman, tiap hari Minggu ada ibadah online. Jangan lupa ikuti ibadah online selalu ya. Dan juga jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tetap makan yang bergizi. Oke, ya sudah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.